semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Iran tawarkan bantuan ke Indonesia, Arab Saudi ikut berbelasungkawa, warga Gaza sumbang 1000 USD. Jadi seluruh dunia gitu ya ikut berduka gitu dengan bencana gitu kan, bencana yang terjadi di Aceh, di Sumatera gitu kan. Jadi kita doakan sama-sama mudah-mudahan dipermudahkan urusannya gitu. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, sebelum kita masuk ke kabar utama dari Iran, Arab Saudi, dan Gaza untuk Indonesia, nah sekarang admin mau luruskan dulu nih bos, satu hal yang sering dipelintir dan yang paling parah di medsos nih. Jadi Mimin lihat banyak narasi-narasi aneh yang bilang pemerintah tidak bergerak lah, TNI diam, dan bahkan ada yang bilang Malaysia yang lebih dulu membantu Aceh. Nalo. Ini jelas semua narasi sesat bos, menyesatkan dan tidak berdasar. Karena faktanya, sejak hari pertama di tanah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat diterjang banjir besar, mesin negara langsung hidup total. Meskipun bencana ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional, namun bantuan yang dikerahkan pun sudah skala nasional. TNI dan pemerintah terjun serentak, para prajurit menembus desa-desa terisolasi, menggotong warga, membawa logistik dari rumah ke rumah. Armada-armada besar dan raksasa TNI pun langsung bergerak total. Bahkan yang terbaru, penyaluran cepat. TNI sampai menggunakan teknik airdrop untuk menyalurkan bantuan ke titik-titik yang tidak bisa ditembus kendaraan. Pesawat angkut Hercules dan helikopter TNI pun bolak-balik membawa logistik, tenda, makanan, obat-obatan hingga ke wilayah yang sudah terputus total bos. Kemudian TNI Angkatan Laut memastikan bantuan dari Presiden Prabowo tiba cepat di Aceh dan Sumatera dengan kapal-kapal perangnya. Sementara TNI Angkatan Darat dan Basarnas bahu-membahu mengevakuasi korban yang masih tertahan. Kemudian PLN, pemerintah daerah dan Polri juga ikut serentak bekerja memulihkan listrik, infrastruktur, dan akses jalan. Semuanya bergerak total sejak hari pertama bos. Tidak ada yang diam, apalagi yang menunggu negara lain. Tidak ada. Narasi bahwa pemerintah tidak turun atau lambat itu hoaks murahan bos. Nyatanya di hari pertama, negara sudah hadir total. Nah, sekarang kita masuk ke kabar selanjutnya, di mana sobat-sobat Timur Tengah kita pun ternyata ikut memantau dan kini akhirnya berbelasungkawa bahkan menawarkan bantuan. Mulai dari Iran, Gaza, dan Arab Saudi. Nah, bagaimanakah itu? Oke, yang pertama tak disangka-sangka, negara jauh dari Timur Tengah yaitu Iran ternyata juga ikut memantau negara kita Indonesia berbelasungkawa dan kini menawarkan bantuan kemanusiaan penuh kepada Indonesia bos. Bahkan tawaran ini pun datang langsung dari Presiden Iran yaitu Bapak Masoud Pezeshkian yang mengirim pesan resmi langsung kepada Presiden Prabowo. Bukan sekedar ucapan belasungkawa bos, tapi juga komitmen nyata bahwa Iran katanya siap menyediakan bantuan darurat apapun yang dibutuhkan negara kita Indonesia. Nah, dalam surat itu, Pezeshkian pun menyampaikan duka mendalam atas nyawa masyarakat Indonesia yang hilang. Ia berharap Indonesia bisa cepat pulih dan ia menegaskan bahwa rakyat Iran berdiri bersama rakyat Indonesia dalam doa maupun dalam aksi nyata. Dan ini bukan hal kecil bos. Saat dunia sering terpecah oleh kepentingan politik, Iran justru bergerak dengan tulus dan menawarkan dukungan penuh tanpa syarat. Sikap seperti ini pun menunjukkan betapa kuatnya hubungan emosional dan persahabatan antar kedua bangsa kita bos. Pezeshkian pun menutup pesannya dengan doa agar para korban Indonesia mendapatkan rahmat Tuhan dan agar mereka yang terluka diberi kesembuhan cepat. Sebuah pesan sederhana tapi mengandung makna besar bahwa bahkan di tengah bencana, persaudaraan antar bangsa tetap hidup. Dan tawaran bantuan penuh Iran ini pun menjadi bukti bahwa negara kita, Indonesia, dihormati dan dicintai oleh banyak negara-negara di dunia. Bahkan tak cuma Iran bos. Warga Gaza yang saat ini telah ditindas dan terluka pun juga masih berbagi untuk Indonesia. Nah, jadi inilah bagian yang paling mengharukan.
Di Gaza, sebuah wilayah yang setiap hari dihantam perang, blokade, kelaparan, kehancuran, dan genosida, masih ada pula orang-orang di sana yang memikirkan Indonesia, bos. Di saat mereka sendiri kekurangan makan, obat, tempat tinggal, mereka masih menengok ke kita. Dan salah satu kisah paling menyentuh datang dari seorang warga Gaza bernama Abu Ahmad. Di tengah kehancuran kota, ia menyisihkan uang pribadi $1.000 Amerika atau sekitar 15 juta rupiah untuk membantu korban banjir Sumatera. Dan apa katanya? Mohon maaf, jumlah ini terlalu kecil menurut kemampuan saya. Bayangkan bos, orang yang hidup di wilayah perang, yang setiap detik berada di antara maut bahkan merasa malu karena hanya bisa menyumbang $1.000. Abu Ahmad juga mengirimkan doa mendalam untuk warga Indonesia, doa agar Allah mengampuni para korban, melindungi mereka dari bahaya dan menyembuhkan luka-luka mereka. Dan inilah puncak dari nilai kemanusiaan, orang yang paling menderita justru malah yang paling dermawan. Kisah Gaza ini bukan sekedar bantuan kecil, tapi ini adalah simbol persaudaraan yang tak bisa dihancurkan oleh bom, kelaparan atau penjajahan, bos. Dan bagi kita, jelas ini menjadi pengingat bahwa ketika Indonesia sedang berduka, saudara kita di Palestina yang jauh lebih menderita masih menemukan ruang dalam hatinya untuk berbagi. Nah, kemudian tak cuma Iran dan warga Gaza, bela sungkawa juga datang dari Arab Saudi, hati dari tanah suci yang turut bergetar. Nah, lanjut dari Jazirah Arab, kabar haru lainnya datang. Putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman menyampaikan bela sungkawa resmi kepada Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia, bos. Arab Saudi pun bukan negara yang sembarang bicara, di mana setiap pernyataannya selalu terukur dan penuh makna. Dan dalam situasi ini, ucapan yang disampaikan MBS pun begitu mendalam, begitu tulus, yang menyampaikan simpati mendalam kepada semua keluarga korban banjir dan longsor di Indonesia. Pangeran MBS pun mendoakan mereka yang meninggal agar diberikan rahmat oleh Allah. Mereka yang luka segera disembuhkan dan mereka yang hilang bisa ditemukan dan dipulangkan dengan selamat. Dari negara tempat berdirinya dua kota suci, doa ini terasa begitu menggetarkan, bos. Ada hubungan emosional, spiritual bahkan historis antara Indonesia dan Arab Saudi. Setiap tahun, jutaan jemaah Indonesia datang ke tanah suci. Dan ketika Indonesia dilanda bencana, suara doa dari tanah itu kembali mengalir untuk kita. Meskipun Saudi belum mengirim bantuan fisik, bela sungkawa resmi dari seorang putra mahkota adalah bentuk penghormatan besar terhadap Indonesia. Dan bagi banyak rakyat, ini menjadi pengingat bahwa saudara kita di Timur Tengah pun ikut merasakan duka bangsa ini. Persaudaraan, persahabatan politik, dan kedekatan budaya semuanya berpadu dalam doa dari Riyadh untuk Indonesia. Mantap, mantap, jos. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi mari kita sama-sama doakan untuk Indonesia, terutamanya yang berada di mana tuh, di Aceh, di Sumatera gitu ya. Semoga dipermudahkan urusannya dan terus kuat gitu ya. Yang sudah pastikan memang banyak yang kehilangan, dan terus kuat dan tabah gitu ya. Dan segera pulih gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.